Perkenalkan, nama aku Bram, pria yang sudah beristri. Umur aku 35 tahun, sedangkan istri aku 28 tahun. Aku berumah tangga dan mempunyai rumah sendiri. Letak rumah ibu mertuaku tidak jauh dari rumah aku, sekitar 3 kilometer kurang lebih. Tiap hari Sabtu aku dan istri selalu bersilaturahmi dengan ibu mertua aku. Secara ibu mertua tinggal sendiri dan sudah menjanda 2 tahun. Perlu agan tahu, setiap hari Sabtu aku dan istri selalu menginap di rumah ibu. Tidak ada hal yang istimewa setiap minggunya pada saat itu. Begitu juga dengan minggu-minggu sebelumnya. Semua berlalu dan berjalan normal saja. Aku bekerja di leasing motor terkenal di kotaku. Saat itu hari panas luar biasa. Akhirnya aku putuskan mampir ke rumah ibu yang letaknya tak jauh dari klien aku. Niat aku saat itu cuma ingin istirahat plus minum air dingin. Tibalah aku di rumah ibu mertua. Saat itu keadaan rumah dengan pintu yang tertutup. Benar saja, ternyata pintu tersebut tidak dikunci. Aku langsung ke dapur buka kulkas dan minum karena kondisi rumah sepi. Suara siulan senyap pun aku rasa saat itu pasti terdengar. Saat itu aku dengar suara cik-cik-cik. Aku dengar lama banget cik-cik begitu dan begitu. Sedang mencari kesenangan sendiri karena memang menjanda dan suaminya meninggal. Begitu juga ibu mertua aku spontan teriak karena kaget juga. Aku langsung lari keluar kamar dan duduk di depan rumah. Dag-digdug perasaan aku saat itu. Aku nggak percaya melihat ibu mertua sedang begitu. Padahal selama ini aku ngecap dia sebagai wanita yang baik. Serba salah akhirnya aku. Tapi aku memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Tak lama ibu mertua aku pun melintas di depan aku. Seolah tak ada orang di situ, ibu mertua cuekin aku gitu aja. Mungkin dia malu karena kepergok tadi sama aku. Pikiran aku saat itu aneh banget. Entah apa yang ngerasuki pikiran aku. Yang ada di pikiran aku saat itu cuma menghayal. Lama aku tunggu ibu mertua nggak kunjung keluar dari kamar. Hampir sejam aku tunggu tapi tetap nggak keluar. Akhirnya aku memberanikan diri mengetuk pintu kamar. Ibu mertua, tok tok tok. Aku mengetuk pintu. Bu, beberapa kali aku ketuk pintu nggak ada sautan juga. Akhirnya aku buka pintunya. Ternyata ibu mertua sedang nangis terseduh-seduh. Bu, ibu tidak apa-apa kan? Ibu sakit? Alasan aku membuka pembicaraan. Kamu jangan bilang siapa-siapa. Ya, perihal ibu tadi itu ibu malu sekali. Sesekali sambil menangis. Ibu hilap, maafin ibu. Saat itu pikiran dan niat aku emang gak karuan. Aku pikir keinginan yang jadi kenyataan. Sesekali lihat ibu mertua yang tinggi besar, gambaran ibu mertua aku. Umur 45 tahun, putih bersih, rambut bagus dan cantik. Tidak apa-apa bu, ibu jangan khawatir. Saya tidak akan menceritakan perihal tadi kepada siapapun juga. Ibu mertua tidak bisa mengucap kata-kata. Aku pikir karena malu, nangis terseduh-seduh. Terus saya melihat ibu mertua dari atas ke bawah, begitu seterusnya. Aku pun memberanikan diri pada ibu mertua. Sepontak ibu mertua kaget dan melihat aku dengan rasa ketakutan. Tapi bagusnya ibu mertua nggak menolak. Pikiran aku makin yakin saat itu. Bu, sudahlah, jangan ditangisi itu. Aku tidak akan bercerita pada siapapun. Sampai akhirnya perbicaraan aku dengan ibu mertua berlangsung lama dan melelahkan, dan suasana menjadi santai. Padahal aku udah semangat banget saat itu, tapi takut ditambah dag-digdug tak karuan, antara berani dan takut salah jalan. Akhirnya aku memutuskan kembali ke dapur untuk mengambil air minum, alasan aku kepada ibu mertua. Saat itu aku merancang strategi yang bagus pada saat itu. Akhirnya aku memutuskan SMS kepada ibu mertua, karena aku takut banget kalau ngomong langsung. Kurang lebih isi SMS-nya kayak gini. Kalau boleh aku pengen lihat ibu aktivitas kayak tadi. Di kamar belakang terkirimlah pesan pendek tersebut. Tak lama balasannya pun datang. Senang perasaan aku saat itu. Maksud kamu, ibu tak mengerti balas pesan dari ibu mertua. Gua balas lagi, jujur bu.
Pas tadi aku melihat dengan keadaan seperti itu, aku jadi sebenarnya suka ibu. Balasan ibu mertua, kamu jangan emang mau apa? Ibu makin tidak mengerti. Aku pikir pura-pura bego doang, itu ibu mertua. Aku balas SMS tersebut to the point. Bu, saya ingin membantu ibu melakukan kegiatan itu, Bu. Saya ingin bahagiain ibu. Ibu tenang saja, ini akan kita rahasiakan bersama ibu. Kamu yakin? Sebenarnya ibu mau, tapi ibu takut. Ibu tenang saja, Bu. Semuanya akan baik-baik saja, Bu. Percaya sama aku. Ya sudah. Mari kita lakukan. Ibu juga sudah lama menginginkan hal ini. Dan akhirnya aktivitas ibu mertua yang tadi dia kerjakan sendiri, kini aku membantunya. Agar cepat mencapai tingkat tertinggi kenikmatan yang sesungguhnya. Begitulah awal mulanya kejadian yang tidak biasa itu bisa terjadi di kehidupan aku. Kelakuan melakukan aktivitas itu tidak berakhir di situ, bahkan kami malahan keterusan hingga sekarang. Dalam waktu yang luang dan saat tingginya keinginan pasti melakukan. Aku tak tahu sampai kapan ini berakhir. Sebenarnya aku ingin mengakhirinya, tapi aku merasa kini aku lelah jatuh cinta padanya. Rasa cinta perlahan muncul seiring karena aku bersama aktivitas di ruang-ruang. Entahlah, biarlah ini berjalan dengan sendirinya, dan biarlah waktu yang menjawab bagaimana akhirnya nanti. Nah, berikut adalah cerita aku. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih.